salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Kembali lagi bertemu dengan saya, Basri Samsudin, Guru SMK Negeri 1 Witaponda. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu otomotif tentang cara merangkai lampu rem. Sama di video sebelumnya, sebelum kita merangkai lampu rem, terdapat beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus tahu apa sih lampu rem itu. Yang kedua, kita harus tahu komponen apa saja yang akan kita gunakan dalam merangkai lampu rem. Dan yang ketiga, setelah kita tahu komponennya, maka tentu kita harus tahu fungsi daripada komponen-komponen yang kita gunakan dalam merangkai lampu rem. Dan yang keempat, kita harus tahu gambar daripada lampu rem itu sendiri. Dan yang terakhir, barulah kita merangkai lampu rem. Nah, untuk lebih jelasnya simak terus video ini. Baik, sebelum kita merangkai lampu rem, mari kita simak terlebih dahulu penjelasan teori tentang rangkaian lampu rem. Lampu rem merupakan sebuah rangkaian yang berfungsi untuk memberikan tanda atau kode pada kendaraan lain ketika kita hendak memperlambat laju kendaraan hingga menghentikan kendaraan. Rangkaian ini bekerja pada saat tuas rem tangan ditekan atau pada saat pedal rem kaki diinjak. Nah, selanjutnya, komponen yang kita perlukan dalam merangkai lampu rem ini terdiri dari baterai atau aki, kemudian fuse atau sekring, kemudian ada switch kontak atau kunci kontak, ada rem kaki, rem tangan, dan terakhir lampu rem. Nah, inilah beberapa komponen utama yang akan kita gunakan dalam merangkai lampu rem. Selanjutnya, fungsi daripada komponen tersebut adalah yang pertama, baterai berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang akan digunakan untuk mensuplai atau menyediakan listrik ke sistem starter, sistem pengapian, lampu-lampu maupun komponen lain, komponen kelistrikan lainnya. Nah, selanjutnya ada fuse atau sekring yang merupakan pengaman di mana dia akan memutus arus listrik yang melewati sekring tersebut jika terjadi korsleting secara tiba-tiba. Komponen ini akan memutus arus listrik jika terjadi kelebihan arus yang melewati sekring tersebut. Jadi fungsinya lebih kepada sebagai pengaman. Nah, selanjutnya kunci kontak. Kunci kontak ini merupakan sebuah alat yang menghubungkan dan memutus arus atau tegangan pada sistem kelistrikan seperti sistem starter, pengisian, dan sistem penerangan. Nah, selanjutnya rem kaki merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan laju kendaraan terkhusus pada roda bagian belakang. Rem kaki ini juga berfungsi sebagai saklar untuk memutus dan mengalirkan arus listrik yang masuk ke lampu rem saat ditekan ataupun saat dibebaskan, yang menyebabkan lampu rem akan menyala saat diinjak atau ditekan dan akan mati saat dibebaskan. Nah, selanjutnya, rem tangan merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk memperlambat hingga menghentikan laju kendaraan terkhusus pada roda bagian depan. Jadi fungsi dari rem tangan ini sama dengan rem kaki, dia hanya berbeda pada fungsi dasarnya saja, di mana pada rem tangan untuk menghentikan roda bagian depan, sedangkan rem kaki untuk menghentikan roda bagian belakang. Kalau fungsi sendiri sama, dia sebagai alat untuk menghentikan atau memperlambat laju kendaraan, dan kemudian juga berfungsi sebagai saklar untuk memutus dan mengalirkan listrik yang masuk ke lampu rem saat ditekan maupun dibebaskan. Nah, lampu rem sendiri merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk memancarkan cahaya pada bagian belakang sepeda motor sebagai tanda
bahwa kendaraan tersebut akan mengurangi laju kendaraan atau menghentikan laju kendaraan. Nah, adapun gambar rangkaiannya bisa disimak seperti ini. Dia terdiri dari baterai, ada fuse, kunci kontak, dan saklar. Saklar di sini bisa rem tangan dan rem kaki, kemudian terhubung ke lampu rem. Nah, itulah penjelasan secara teori terkait rangkaian lampu rem. Nah, selanjutnya mari kita merangkai lampu rem. Jadi dalam penjelasan tadi telah disebutkan bahwa komponen yang dibutuhkan dalam merangkai lampu rem terdapat beberapa item. Yang pertama ada baterai, kemudian ada fuse, ada kunci kontak, dan kemudian ada pedal rem. Pedal rem di sini saya ganti menjadi saklar ya. Saklar ketika ditekan dia akan memberikan sinyal, dan pada saat dilepas dia akan memutus sinyal. Jadi fungsinya sama dengan rem tangan sepeda motor dan rem kaki sepeda motor. Saat diberikan tekanan maka akan mengalirkan arus yang menyebabkan lampu akan menyala, namun saat dilepas dia akan mati. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita rangkai lampu rem tersebut. Sama seperti sebelumnya, dalam merangkai kelistrikan kita harus mulai dari rangkaian positif dengan menggunakan kabel warna merah ya. Jadi dari baterai masuk ke input fuse, output dari fuse masuk menuju saklar kunci kontak, output dari saklar kunci kontak masuk menuju saklar rem. Nah, saklar rem outputnya masuk menuju positif lampu ya. Nah, sekarang tinggal merangkai rangkaian negatif. Nah, yang membutuhkan arus negatif hanya lampu ya. Jadi kita hubungkan langsung saja dari lampu menuju baterai. Nah, kapan lampu ini, rangkaian ini dikatakan berhasil? Jadi ketika saat kita mengaktifkan kunci kontak, dan pada saat kunci kontak aktif kita menekan saklar, harusnya lampu menyala. Ketika tidak menyala maka terdapat gangguan pada rangkaian yang kita buat. Untuk menguji cobanya langsung saja kita buktikan. Kita aktifkan kunci kontaknya dan kita tekan saklarnya. Ini sama halnya ketika kita menekan rem dan menginjak rem ya. Nah, saat ditekan dia menyala, saat dilepas dia mati. Saat kunci kontak dimatikan maka tidak terjadi hubungan arus atau lampu tidak menyala. Berarti rangkaian kelistrikan yang kita buat berhasil. Nah, itulah tadi video tentang bagaimana cara merangkai lampu rem. Semoga dapat memberikan manfaat terutama untuk diri saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.